Pembelajaran Agenda 1. Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Tanah Bumbu, Angkatan 4, Kelompok 2, NDH 14. Saya Herli Wardana, Polisi Pamong Praja Pemula. Peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam pelaksanaan tugas di bidang dan jabatan saat ini yaitu Polisi Pamong Praja Pemula. Berdinas di Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Tanah Bumbu. Bidang ketentraman dan ketertiban umum. Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat. Anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya adalah melakukan tindakan preventif non-justisial terhadap warga, masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau perkada. Menindak warga, masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga, masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan atau perkada. Melakukan tindakan administratif terhadap warga, masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau perkada. Dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 255. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten Kota. Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah. Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak pegawai negeri sipil, penyediaan sarana dan prasarana minimal, pembinaan teknis operasional dan penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dan Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja. Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai lagi uraian tugas dan fungsi yaitu deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Terkait identifikasi 5 isu berdasarkan tupoksi dan uraian tugas yang belum optimal, kita jabarkan menjadi sebagai berikut. 1. Belum optimalnya sarana penunjang tugas patroli seperti kurangnya armada angkutan atau transportasi. 2. Belum optimalnya media penyampaian dan penyuluhan terkait pelanggaran perda dalam tugas patroli dan cegah dini. 3. Belum optimalnya sosialisasi terkait penyelenggaraan Trantibum kepada masyarakat. 4. Belum optimalnya penyebarluasan informasi terkait daerah rawan pelanggaran perda. Dan 5. Belum optimalnya pemanfaatan media sosial dalam sosialisasi dan interaksi kepada masyarakat terkait pentingnya sinergi dalam menjaga Trantibum. Tapisan isu dengan APKL yaitu aktual, problematik, kelayakan, dan layak, adalah sebagai berikut. Belum optimalnya sosialisasi terkait penyelenggaraan Trantibum kepada masyarakat berada pada peringkat 1. Kemudian belum optimalnya sarana penunjang tugas patroli seperti kurangnya armada angkutan atau transportasi berada pada peringkat 2. Kemudian belum optimalnya pemanfaatan media sosial dalam sosialisasi dan interaksi kepada masyarakat terkait pentingnya sinergi dalam menjaga Trantibum berada pada peringkat 3. Kemudian belum optimalnya penyebarluasan informasi terkait daerah rawan pelanggaran perda berada pada peringkat 4. Kemudian belum optimalnya media penyampaian dan penyuluhan terkait pelanggaran perda dalam tugas patroli dan cegah dini berada pada peringkat 5. Kemudian kita tarik perkecil lagi identifikasi masalahnya melalui analisis isu dengan U, S, G. Yaitu belum optimalnya sosialisasi terkait penyelenggaraan Trantibum kepada masyarakat berada pada peringkat 1. Kemudian belum optimalnya sarana penunjang tugas patroli seperti kurangnya armada angkutan atau transportasi berada pada peringkat 2.
Dan belum optimalnya pemanfaatan media sosial dalam sosialisasi dan interaksi kepada masyarakat terkait pentingnya sinergi dalam menjaga Trantibum berada pada peringkat 3. Sehingga dengan ini didapat permasalahan utama yaitu, belum optimalnya sosialisasi terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum kepada masyarakat yang akan kita cari solusi alternatif pemecahan masalahnya. 1. Kurangnya partisipasi dan pemahaman masyarakat bahwa kesadaran menjaga ketentraman dan ketertiban umum tidak hanya menjadi tugas aparat terkait, tetapi menjadi tanggung jawab bersama dalam bentuk sinergitas. 2. Kurangnya metode sosialisasi terbuka kepada masyarakat terkait pentingnya dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum. 3. Kurangnya edukasi kepada masyarakat terkait aturan yang berlaku, sehingga banyaknya tindakan yang melanggar ketertiban umum tanpa disengaja. Alternatif pemecahan masalah. Kurangnya partisipasi dan pemahaman masyarakat bahwa kesadaran menjaga ketentraman dan ketertiban umum tidak hanya menjadi tugas aparat terkait, tetapi menjadi tanggung jawab bersama dalam bentuk sinergitas dapat dipecahkan dengan melakukan penyusunan program sosialisasi yang komprehensif, serta membuat program sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan menggunakan berbagai media yang relevan seperti media sosial, spanduk, serta pertemuan langsung. Kurangnya metode sosialisasi terbuka kepada masyarakat terkait pentingnya dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum dapat kita pecahkan dengan salah satunya meningkatkan kualitas metode dan materi sosialisasi agar mudah dipahami, informatif, dan menarik bagi berbagai kalangan masyarakat. Kurangnya edukasi kepada masyarakat terkait aturan yang berlaku, sehingga banyaknya tindakan yang melanggar ketertiban umum tanpa disengaja dapat kita pecahkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan edukasi dan menyebarkan informasi tentang ketertiban umum secara luas dan cepat. Penyusunan program sosialisasi yang komprehensif. Di antaranya, membuat program sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Menggunakan berbagai media yang relevan seperti media sosial, spanduk, dan atau pertemuan langsung. Peningkatan kualitas materi sosialisasi seperti, meningkatkan kualitas metode dan materi sosialisasi agar mudah dipahami, informatif, dan menarik bagi berbagai kalangan masyarakat. Penggunaan teknologi informasi, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan edukasi dan menyebarkan informasi tentang ketertiban umum secara luas dan cepat. Begitulah paparan uraian tugas yang dapat kita ambil dan identifikasi 5 isu permasalahan seputar efektivitas kinerja sesuai tupoksinya, kemudian kita tapis 5 masalah tersebut menjadi 3 permasalahan dengan metode APKL, kemudian kita tarik lagi menjadi 1 permasalahan utama dengan metode USG. Sehingga dapat kita analisis permasalahan tersebut dengan menggunakan pohon masalah dan mendapatkan alternatif solusi dari permasalahan tersebut. Terima kasih, salam sehat, salam berakhlak, dan terus berkarya.